Baiklah, sebelumnya saya ucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah minggu yang lalu. Jadi kita sudah masuk di pertemuan ke-6 ya. Minggu ke-6 untuk mata kuliah Statistika 1. Saya lanjutkan kuliah yang lalu. Minggu yang lalu saya sudah menjelaskan distribusi probabilitas bersama untuk variabel random diskrit X dan Y. Nah, untuk yang kontinu didefinisikan di 4.9 ini ya. Jadi kalau fx, y fungsi kepadatan peluang bersama dari variabel random kontinu x dan y, maka syarat yang harus dipenuhi untuk fx, y pertama adalah tidak boleh negatif. Jadi nilainya minimal 0 atau positif untuk semua nilai x, y. Ya. Jadi untuk setiap pasangan nilai x, y ya. Terus yang kedua, kalau di double integral, jadi fx, y, double integral fx, y dx, dy itu nilainya harus 1. Ya, ini syarat fungsi kepadatan peluang bersama. Jadi menggunakan double integral karena x dan y-nya kontinu. Minggu yang lalu itu x dan y-nya diskrit, maka pakai double sigma. Ada sigma y, ada sigma x gitu ya. Nah, ini cara membacanya, integral double, yang paling luar adalah dy, berarti batasnya y ada di sini. Yang di dalam ada dx, berarti batasnya x yang ada di sini. Jadi nanti kalau menyelesaikan, integralkan dulu terhadap x, berarti ini kita selesaikan dulu, dengan menganggap y-nya konstan, gitu ya. Y-nya dianggap konstan, setelah ketemu, baru nanti diintegralkan fungsi tadi terhadap y. Dengan batasnya min tak hingga sampai tak hingga. Ini secara teori min tak hingga sampai tak hingga, tapi dalam praktek nanti tidak demikian ya. Tergantung batasnya y dan batasnya x ya. Yang ketiga, kalau kita diminta menghitung peluang x, y anggota A itu adalah luas daerah di bidang xy, maka sama saja menghitung double integral terhadap luasan daerah A tadi. Ya. Fx, y dx, dy. Jadi ini itu sebenarnya sudah menggambarkan suatu volume. Coba perhatikan. Dx, dy itu seolah-olah luas alas, tingginya ini fx, y. Ya. Kalau satu variabel random itu sama saja dengan menghitung luas daerah. Kalau sudah dua variabel random, berarti itu kita sudah masuk ke volume. Ya, jadi ini sebenarnya penerapan volume. Ya, dihubungkan dengan teori peluang ya. Nah, sekarang saya ambil contoh, misalkan saya punya variabel random x dan y yang kontinu dengan fungsi kepadatan peluang bersama seperti ini. Nah, ini namanya domainnya. X antara 01, y antara 01. Jadi paling tidak kalau Anda disuruh menggambar domainnya ini harus paham. Ini kan sangat sederhana ini. Kalau X antara 01 itu gambarnya berupa pita tegak, yang mana lebarnya 1. Ya, panjangnya tak berhingga, ke atas sampai tak hingga, ke bawah sampai min tak hingga. Ini gambaran dari ini. Pita tegak, lebarnya 1. Kalau Y antara 01 berarti pita datar. Lebarnya juga 1. Berarti nanti diiriskan, pita tegak diiris pita datar membentuk persegi. Ya, itu gambaran dari domainnya ini. Nah, persegi tadi atau domainnya tadi itu merupakan luas alasnya. Sedangkan ini tingginya. Kalau diintegralkan terhadap x dan y dengan ketinggian fx, y itu kan sama saja menghitung volume itu sebenarnya. Ya. Untuk x dan y yang lain maksudnya di luar ini. Jadi x-nya di luar interval 01, y-nya di luar interval 01, maka nilai fx, y-nya 0. Nah, itu namanya fungsi kepadatan peluang bersama. Tunjukkan bahwa syarat 2 untuk definisi 4.9 itu dipenuhi. Berarti ini yang akan kita buktikan. Ya, ini kita buktikan. Benar enggak? Double integral fx, y dx, dy itu sama dengan 1. Nah, tentunya kita harus mengacu domainnya kan. Secara teori minta hingga sampai tak hingga, batas untuk y maupun untuk x. Tapi kalau dipraktekkan mengikuti domainnya ini. Jadi x-nya itu batasnya 0 sampai 1, y-nya batasnya 0 sampai 1.
Kalau begitu untuk membuktikan syarat 2 dari definisi 4.9, kita harus mengintegralkan dulu terhadap X dan Y. Nah, kalau diintegralkan terhadap X, berarti batas X-nya 0 sampai 1. Kemudian diintegralkan terhadap Y, batas Y-nya juga 0 sampai 1. Jadi nanti muncul double integral, Y-nya 0, 1, integral lagi, X-nya juga 0, 1, baru Fx, Y. Fx, Y-nya ini, dx, dy. Buktikan hasilnya nanti 1. Ya, gitu ya. Yang kedua, hitung peluang X, Y anggota A apabila A-nya itu daerah ini. Namanya daerah ini. Jadi ini bacanya A sama dengan himpunan pasangan titik X, Y, sedemikian hingga X-nya itu antara 0 sampai setengah. Lihat, 0 sampai setengah kan berada di dalam domain. Sedangkan Y-nya antara 1/4 sampai setengah juga berada di dalam domain ini. Ya, jadi A itu himpunan bagian dari domain. Ya, berarti nanti kalau kita disuruh menghitung peluang X, Y anggota A, sama saja menghitung double integral, di mana batas Y-nya 1/4 sampai setengah, batas X-nya 0 sampai setengah, Fx, Y, dx, dy. Itu untuk jawaban B. Ya. Nah, untuk jelasnya, ini saya peragakan. Pertama kita buktikan dulu, secara teori kan ini kan, kalau diterapkan berarti batas Y-nya 0 sampai 1. Ya kan, ini batas Y, 0, 1. Batas X-nya juga 0 sampai 1, kebetulan batasnya sama tadi. Ya, lihat ini domainnya. X antara 0,1, Y juga antara 0,1. Ya. Nah, ini Fx, Y, dx, dy. Cara ngitungnya ini saya langsung ya. Jadi sebenarnya saya integralkan dulu ini terhadap X. Batas X-nya saya masukkan 0 sampai 1. Nanti hasilnya ketemu ini. Ini saya langsung. Kalau Anda ingin lebih yakin ya ambil kertas buram sebentar. Paling ini ke sini tuh saya lompati 1-2 baris saja. Ya, caranya saya tunjukkan aja sekilas. 2/5 itu karena konstan tidak ikut diintegralkan. Tinggal integralnya 2x dx. Hasilnya x kuadrat ya. Karena integralnya x itu setengah x kuadrat. Kalau dikalikan 2 kan jadi x kuadrat. Jadi integralnya ini jadi x kuadrat. Integralnya 3y berarti 3y kali x. Karena ini dianggap konstan. Jadi hasil integral ini x kuadrat ditambah 3xy. Masukkan batasnya 0 sampai 1. Hasilnya kalikan 2/5. Nanti ketemu ini. Ya. Kalau memasukkan batas 0 sampai 1 kan berarti x-nya diganti 1 dulu, nilainya berapa. Dikurangi x-nya diganti 0. Ya, nanti akan ketemu ini, silakan dicoba. Nah, kalau sudah integralkan sekali lagi terhadap y dengan batasnya 0 sampai 1. Kalau ini diintegral terhadap y kan berarti 2/5y. Ya kan? 2/5y. Plus ini kalau diintegral jadi 3y kuadrat per 5. Ya, kan ini setengah y kuadrat dikali 6 kan 3y kuadrat per 5. Masukkan batasnya 0,1. Caranya y-nya diganti 1 dulu. Kalau ini saya ganti 1 kan ketemu 2/5. Ini saya ganti 1 jadi 3/5. Kalau dijumlah 1 kan. Min kalau y-nya 0 berarti ini 0 ini 0. 1 min 0 kan 1. Nah, terbukti ya. Nah yang B tadi yang saya bilang tadi karena daerah A itu berada di dalam domain persegi. Lihat ini ya. Ini domainnya berupa persegi dengan sisi sepanjang satu satuan. Ya. Jadi persegi ini. Jadi kalau digambarkan ini ada sumbu Y, ini ada sumbu X. Jadi persegi gini. A itu berada di dalamnya. Ya. Antara 0,5, antara 1/4, jadi persegi panjang ini. Bentuk daerah A ini persegi panjang. Ya. Ya, langsung diintegralkan dengan Y-nya 1/4 sampai setengah, ini kan. X-nya antara 0,5. Ini Fx, Y. Secara sama silakan hitung nanti hasilnya 13/160. Ya. Ini integralnya nggak ada yang sulit ini. Ini integralnya seperti di SMA aja. Ya. Yang penting dasar penghitungannya tahu ya. Itu yang dipentingkan konsepnya. Bukan sekedar teknik integral ya. Nah, sekarang kita masuk ke
Definisi 410. Kalau saya punya variabel random discrete X dan Y, ya, maka fungsi marginal dari X itu dilambangkan Gx. Caranya, jumlahkan fx, y terhadap y. Jadi seperti disilang ya. Kalau mencari fungsi marginal dari X, jumlahkan fungsi kepadatan peluang bersama terhadap y. Kalau mencari fungsi marginal dari y, lambangnya hy ya, jumlahkan fx, y terhadap x. Itu aja. Ini definisi fungsi marginal. Jadi disilang. Ya, dan nanti berlaku sampai k variabel discrete ya. Nanti pakai apa namanya double sigma ya gitu. Bisa aja nanti kalau 3 variabel ya berarti ada x, y, z. Jadi nanti ini f-nya jadi fx, y, z. Kalau mencari gx berarti dijumlahkan menurut y dan z. Jadi double sigma. Begitu seterusnya ya. Dan ini dasarnya, nanti perluasannya bisa ke sana ya. Nah, sekarang kalau continue pakai integral, itu aja bedanya. Kalau x dan y-nya continue, maka fungsi marginal dari x integralkan fx, y terhadap y. Ya. Kalau fungsi marginal dari y, integralkan fx, y terhadap x. Kan sama prinsipnya dengan yang diskrit. Kalau yang diskrit dijumlah, kalau yang continue diintegral. Itu aja. Contoh, berdasarkan contoh 8, ya. Contoh 8, ini kalau nggak salah kasus keluarga apa namanya Ali ya yang merencanakan 3 anak. X itu jumlah anak laki-laki, Y jumlah perubahan jenis kelamin. Ya, kita sudah dapat distribusi peluang bersamanya kan kemarin. Ini hasilnya, ini distribusi peluang bersama. Jadi mengacu ini jawabnya. Ya. Nah, kalau saya mencari fungsi marginal dari X, menurut teori kan dijumlahkan fx, y terhadap y. Padahal domainnya y itu kan 0, 1, 2. Kita lihat di sini. Y-nya 0, 1, 2. Ya kan? Berarti sama saja apa? Kalau mencari fungsi marginal dari X, hasilnya nanti ketemu di sini. Nah, gitu ya. Nah, kalau kita hitung seperti itu. Nah, jadi fungsi marginal dari X dimulai dari X-nya 0. X-nya 0 ya. Kalau G0 berarti di sini sama saja F0, Y. Nah, F0, Y yang berjalan Y-nya. Mulai dari 0 sampai 2. Ya kan? Nah, masukkan Y-nya 0, maka ketemu F0,0. Ditambah kalau Y-nya 1, F0,1. Ditambah kalau Y-nya 2, F0,2. F0,0 tinggal baca di sini. F0,0 ketemu 1/8. Ya. Itu caranya gitu aja. Kemudian ada F0,1, F0,2. Hasilnya kebetulan yang ini 0. Jadi di total ketemu 1/8. Ya. Kemudian G1. Berarti sama saja sigma Y 0 sampai 2 F1, Y. Gerakkan Y-nya mulai 0 sampai 2, ketemu ini. Tinggal cek distribusi probabilitas bersama. Yang ini nilainya 0, yang ini nilainya 2/8, yang ini nilainya 1/8. Lihat, F1,1, 2/8. F1,1, 2/8. Ya, gitu. Begitu ya. Nah, kalau G2 secara sama nanti ketemu 3/8. Ya. X-nya tadi domainnya kan hanya 0, 1, 2, 3 kalau nggak salah ya. 0, 1, 2, 3. Berarti ada G3 nanti. Nah, ini G3-nya. Nah, berarti kalau saya ingin mencari distribusi marginal dari X, di mana X-nya diskrit, bentuknya seperti ini. Jadi berubah pasangan kan. Kalau X-nya 0, maka nilai G0-nya 1/8. Kalau X-nya 1, nilai G1-nya 3/8. Ini kalau ditotal pasti 1, karena peluang. Nah, ini namanya fungsi marginal dari X. Secara sama fungsi marginal dari Y, teorinya kan jumlahkan fx, y terhadap X. X-nya tadi nilainya 0 sampai 3. Tinggal masukkan H0, berarti Y-nya 0. X-nya berjalan 0 sampai 3. Ketemu ini kan? Ini tinggal lihat tabel peluang bersama tadi. Maka kita akan dapatkan hasilnya. Ini ya. H0-nya 2/8,
H1-nya 4/8, H2-nya 2/8. Pasangan antara nilai Y dengan peluangnya, peluang marginal dari Y, dinamakan distribusi marginal dari Y. Ya. Ini jawabnya ya. Nah, distribusi marginal dari Y itu kalau kita ingin melihat langsung sebenarnya seperti ini. Nah, distribusi marginal dari Y kan berarti yang dilihat Y-nya. Tarik ke kanan ini. Jadi pasangan 0,2/8. Pasangan 1,4/8. Pasangan 2,2/8. Ini namanya distribusi marginal dari Y. Kalau distribusi marginal dari X berarti 0 pasangan 1/8, 1 pasangan 3/8, sampai 3 pasangan 1/8. Itu aja. Sebenarnya kalau dari sini bisa kelihatan. Ya. Itu tadi definisinya untuk menjelaskan lebih detailnya. Ya, gitu ya. Nah, kalau continue, saya ngambil contoh 9 tadi. Contoh 9 tadi kan fx, y-nya kan 2/5 kali 2x plus 3y. Domainnya x antara 0,1, y-nya juga antara 0,1. Ya kan? Nah, kalau mencari fungsi marginal dari x, integralkan terhadap y. Y-nya domainnya kan dari 0 sampai 1. Ya kan? 0 sampai 1. Nah, ini gampang integralnya. Kalau diintegralkan terhadap y berarti 2/5-nya saya keluarkan dulu. 2x diintegral terhadap y berarti 2xy. 3y diintegral terhadap y hasilnya 3/2y kuadrat. Ya. Nanti kalikan 2/5. Setelah itu masukkan batas y-nya 0 sampai 1. Pertama y-nya diganti 1 dulu, dikurangi y-nya diganti 0, nanti ketemu ini hasilnya. Silakan coba, hati-hati ya. Ini harus ada domainnya. Domainnya adalah ini. Sehingga kalau ini banyak mahasiswa yang ceroboh, terlalu percaya diri ya. Tentukan fungsi marginal dari X. Dia hanya jawab begini. Langsung salah, karena ini bukan fungsi peluang. Ini namanya garis lurus. Kalau digambar condong ke kanan. Ya kan? Nah, garis lurus ini bukan fungsi peluang. Kenapa? Karena kalau diintegral terhadap domainnya, nilainya enggak 1. Tak berhingga nilainya. Hati-hati ya. Jadi domain itu sangat penting. Jawaban yang benar apa kalau gitu? Ini jawab yang benar. Jadi fungsi marginal dari X adalah ini dengan domain X antara 0,1. Domainnya diperoleh dari fx, y tadi. Kan X-nya antara 0,1. Gitu ya. Dan 0 untuk X yang lain. Ini jawabnya. Kalau jawab ini salah. Karena enggak ada domainnya. Meskipun integralnya benar. Ya. Hati-hati, saya ingatkan domain. Sekali lagi saya ingatkan ya. Domain wajib dicantumkan. Enggak ada domain, bukan fungsi marginal namanya. Ya. Namanya garis lurus. Ya. Secara sama fungsi marginal dari Y berarti apa? Integralkan fx, y terhadap X. Ya. Batas X-nya kebetulan juga antara 0,1. Ya, jadi, tapi HY namanya. Ya. HY sama dengan integral fx, y dx. Itu nanti ya. X-nya batasnya 0 sampai 1, hasilnya pasti beda dengan ini. Karena terhadap Y. Jadi 0,1 tadi dimasukkan untuk batas X. Kalau di sini 0 sampai 1 untuk batas X. Beda kan? Fungsinya nanti dari fungsi Y kalau HY. Ya. Nah, ini jawabnya. Loh, fungsi Y kan jadinya. Karena yang dimasukkan X-nya di sini. Batasnya 0 sampai 1. Silakan Anda hitung, buktikan hasilnya nanti ini. Ya. Nah, kalau begitu fungsi marginal dari Y ini adalah jawabnya. Harus ada domain. Ya, domain. Ya. Kalau sudah tahu cara ngitung fungsi marginal, sudah ada fungsi peluang bersama, maka kita dapat fungsi marginal bersyarat. Ya, gitu ya. Atau dikenal dengan probabilitas bersyarat. Dari Y jika X diketahui. Nulisnya seperti ini. F, Y syarat X ini adalah probabilitas bersyarat dari Y jika X diketahui. Mirip teori peluang kan? Waktu kita membahas peluang kan peluang A dengan syarat B.
Kan sama dengan peluang A dan B dibagi peluang B. Sama. Cuma lambangnya sekarang pakai F. Peluang bersyarat dari Y jika X diketahui berarti Fx, Y yang peluang bersama dibagi fungsi marginal dari X. Ya. Kan X sebagai syaratnya. Ya. Nah, kalau dibalik fungsi marginal dari X jika Y terjadi berarti Fx, Y dibagi Hy. Ya. Nah ya, tentunya Gx dan Hy harus dijamin nilainya positif, nggak mungkin 0. Kalau 0 tak beringa, nggak terdefinisi, makanya harus positif. Ya. Nah ini fungsi peluang bersyarat. Ya. Pasangan antara X dengan peluang bersyaratnya ini dikenal dengan distribusi peluang bersyarat dari variabel random X jika Y diketahui. Pasangan Y dengan Fy syarat X ini distribusi peluang bersyarat dari variabel random Y jika X-nya diketahui. Dibalik aja ya. Hanya memasangkan aja ya. Ini ada nilai X, ini ada nilai Fx syarat Y. Gitu ya. Kalau ini ada nilai Y, berarti ada nilai Fy syarat X. Contoh 12. Perhatikan contoh 8, yaitu kasus keluarga Ali tadi, yang merencanakan 3 anak dengan variabel X tadi jumlah anak laki-laki, variabel random Y menyatakan jumlah perubahan jenis kelamin. Kita sudah buat tabelnya, sudah dapat peluang bersamanya ya. Tentukan distribusi peluang bersyarat dari X untuk Y sama dengan 1. Jadi ini syaratnya Y sama dengan 1. Berarti saya mencari apa ini? Fx syarat 1. 1 yang dimaksud adalah Y sama dengan 1. Itu yang akan kita cari. Ini caranya gampang, seperti definisinya aja. Fx syarat Y itu kan ini. Kalau Y-nya saya ganti 1, maka nulisnya cuma gini. X-nya kan berjalan 0 sampai 3. 0, 1, 2, 3. Pertama harus kita cari dulu F0 syarat 1. Yang makna sebenarnya adalah peluang X sama dengan 0 jika Y sama dengan 1. Ya, masukkan ke rumusnya ini. Berarti X-nya 0, Y-nya 1. Maka ketemu F0,1 dibagi H1. H1-nya setengah diperoleh dari distribusi marginal dari Y. Ini. H1-nya setengah. Ya. Ini adalah H1. Ya kan? Nah, kebetulan F0,1 nilainya 0. Ya, dilihat dari peluang bersama tadi. 0 bagi setengah 0. F1 syarat 1. Berarti peluang X sama dengan 1 jika Y-nya sama dengan 1. Berarti ini kan? Ini dari peluang bersama 0,25 atau seperempat. Ya, H1-nya tadi setengah, jawabnya setengah. F2 syarat 1 secara sama setengah. F3 syarat 1 0 lagi. Ya. Kalau dibuat tabel jadi seperti ini. Ini namanya distribusi peluang bersyarat X jika Y sama dengan 1. Atau untuk Y sama dengan 1. Gitu ya. Nah, dari distribusi peluang bersyarat tadi saya bisa mendapatkan X dan Y dikatakan saling bebas kalau peluang bersyaratnya tidak bergantung Y. Jadi Fx syarat Y itu sama dengan Gx. Jadi nggak ada Y-nya di sini. Secara sama Fy syarat X tidak bergantung X lagi. Berarti X dan Y saling bebas. Ya. Sama? Nah, kalau kita ingin definisi yang lebih umum dan banyak dipakai itu yang ini, 414 ini. X dan Y dikatakan saling bebas jika untuk setiap pasangan X dan Y, harus berlaku untuk semua pasangan ya, berlaku Fx, Y sama dengan Gx kali Hy. Maka dikatakan X dan Y saling bebas. Jadi syarat untuk saling bebas itu tidak gampang. Kita harus ngecek semua pasangan. Dan harus berlaku ini. Kalau ada satu pasangan yang nggak memenuhi ini, berarti XY tidak bebas. Atau saling bergantung. Jadi ngeceknya harus untuk semua pasangan X, Y. Dan harus memenuhi ini. Gitu ya. Nah, gitu. Nah, untuk contoh kasus keluarga Ali tadi, yang merencanakan 3 anak, ya, dengan peluang lahir anak laki-laki dan perempuan itu sama, yaitu setengah. Ya,
Kita sudah tahu X jumlah anak laki-laki, Y jumlah perubahan jenis kelamin. Pertanyaannya, apakah kedua variabel X dan Y saling bebas? Ini pertanyaannya. Maka kita bisa cek di peluang bersamanya dulu. Saya ambil contoh untuk pasangan 1,2 aja. X1, Y2. X1, Y2. Berarti Fx, Y-nya 1/8. Ya kan? F1,2 1/8. Sekarang kita lihat. G1. G1 itu berarti bacanya apa? Marginal dari X kan? Kalau G1 berarti yang ini yang dilihat. Nilainya 3/8. Sama H2, berarti yang dilihat ini. Nilainya 2/8. Ini namanya H2, ya kan? H2, yang ini namanya apa? G1. Apakah benar 2/8 dikalikan 3/8 itu sama dengan 1/8? Ternyata tidak. Ya kan? Jadi 1/8 tidak sama dengan 2/8 dikalikan 3/8. Kalau begitu X dan Y tidak bebas. Gitu aja. Di mana syaratnya bebas? Ya, semua sel ini harus dipenuhi. Berarti ada 12 pengamatan, harus memenuhi semua. Jadi gini, ini itu harus sama dengan ini kali itu. Ini itu harus sama dengan ini kali itu. Ini harus sama dengan ini kali itu. Seolah-olah tarik baris kolom. Gitu ya. Kalau semua itu dipenuhi, ya, misalkan 2/8 itu ditarik baris kolom, itu harus sama dengan ini kali ini. Kalau semua dipenuhi seperti itu, baru X dan Y dikatakan bebas. Ini ambil satu aja sudah enggak sama, berarti sudah tidak bebas. Nah, itu cara ngecek cepatnya seperti itu ya. Itu cara ngecek cepat. Nah, sekarang saya berikan contoh berikutnya, contoh 14. Ini diaplikasikan ya. Banyaknya minyak dalam ribuan liter dalam sebuah tangki pada permulaan setiap hari merupakan variabel acak Y. Jadi itu adalah Y itu banyaknya minyak dalam tangki, satuannya ribuan liter. Ya, jadi setiap hari nyetok sebanyak Y. Ya, banyaknya minyak dalam ribuan liter per hari. Sedangkan X menyatakan jumlah minyak yang terjual dalam sehari. Jadi X jelas variabel acak, Y juga variabel acak, yaitu stok minyak dalam tangki. Ya, dalam tangki, sedangkan X minyak yang terjual per harinya. Berarti jelas X lebih apa? Kecil dari Y. Stoknya kan harus melebihi penjualan kan? Nah, maka ada syarat X harus lebih kecil dari Y. Maksimum sama dengan Y, ya kan? Kalau X sama dengan Y artinya terjual semua kan minyaknya. Jadi nggak mungkin dalam kasus ini X-nya lebih besar Y, gitu ya. Nggak mungkin. Itu ceritanya seperti itu. Nah, fungsi kepadatan peluang bersamanya dituliskan seperti ini. Fx, Y sama dengan 2 untuk X antara 0 sampai Y. Lihat batasnya X antara 0 sampai Y. Batasnya Y antara 0 sampai 1. Antara 0 sampai 1. Dan 0 untuk X dan Y yang lain. Maksudnya di luar daerah ini. Ini namanya domain. Sama dengan tadi kan. Kalau tadi domainnya kan X antara 01, Y-nya juga antara 01. Sekarang agak beda, X-nya antara 0 sampai Y. Nah, di mana ini gambarnya? Nah, pertanyaan yang mendasar, kalau Anda menghadapi kasus peluang bersama seperti ini, di mana X dan Y-nya kontinu, maka Anda harus bisa menggambar domainnya ini. Nggak bisa gambar, nggak bisa menghitung peluang. Ini kuncinya ya. Harus bisa gambar ini, domain. Ya. Pahami dulu, gambarkan domainnya dulu. Kalau sudah bisa gambar domainnya, maka bisa menjawab, insya Allah bisa menjawab. Pertanyaan pertama, tentukan apakah X dan Y saling bebas. Anda bisa menggunakan syarat bebas Fx, Y itu sama dengan Gx kali Hy. Betul ya? Kalau itu dipenuhi, maka X dan Y saling bebas.
Kalau tidak dipenuhi, maka X dan Y tidak bebas. Berarti tugas Anda pertama mencari fungsi marginal dari X, dilambangkan GX, dan fungsi marginal dari Y, dilambangkan HY, kemudian cek apakah GX kali HY itu sama dengan Fx, Y, yang nilainya 2. Kalau iya, berarti saling bebas. Kalau tidak sama dengan 2, berarti tidak bebas. Itu aja jawabnya. Ini prinsip jawabnya dulu. Ya. Sekarang untuk yang B. Hitung peluang X antara 1/4 dan setengah apabila Y-nya 3/4. Ini pakai apa nih? Fungsi apa? Peluang bersyarat. Di sini yang ditanyakan X-nya kan? Nah, berarti ini berhubungan dengan apa? Fx syarat Y. Fx syarat Y. Yang dipakai itu nanti. Ya, nanti saya perlihatkan jawabnya. Sekarang yang ini dulu. Apakah X dan Y saling bebas? Berarti saya harus menentukan GX dulu. Nah, di mana cara menentukan GX? Perhatikan domainnya ini. Ini kalau saya cek, X jelas positif. Ya kan? Y-nya juga jelas positif. Kalau Anda punya sumbu kartesius, sumbu Y sama sumbu X, kan ada 4 kuadran. Kuadran 1 berarti X positif, Y positif. Kuadran 2, X negatif, Y positif. Kuadran 3, X negatif, Y negatif. Kuadran 4, X positif, Y negatif. Ini sudah dipastikan tempatnya kuadran 1. Tahu dari mana? Lihat, X-nya positif. Sementara Y lebih besar X, kan berarti Y-nya jelas positif. Berarti X positif, Y positif. Berarti gambar domain ini pasti kuadran 1. Nah, pahami dulu ya. Lihat, diperkuat lagi Y-nya lebih besar 0 kurang dari 1, positif juga. Nah, kalau Anda diminta menggambar ini, gambarnya kayak apa? Lihat, X positif, Y lebih besar X. Nah, gambarnya gini. Ini ada sumbu Y, ini ada sumbu X. Gambar dulu garis Y sama dengan X. Abaikan tanda ketaksamaan. Y sama dengan X itu kalau digambar akan melalui titik 0,0 membagi kuadran 1 menjadi 2 bagian yang sama. Ya kan? Itu namanya garis Y sama dengan X. Berhubung Y-nya lebih besar X, maka condong ke arah Y. Jadi kalau digambar, ini, kalau saya gambar, tanpa mengabaikan ini ya, mengabaikan ini, Y lebih besar X itu gambar yang di arsy itu sebelah sana. Nah, berhubung diminta kuadran 1, maka tinggal bentuk ini saja. Oh, bentuk ini. Nah, gambarnya seperti ini jadinya. Nah, 0 lebih kecil X lebih kecil Y, itu kalau digambar itu yang ini. Terus sampai tak berhingga. Terus batasnya tanpa batas, ini tanpa batas. Nah, mirip contong gitu ya. Itu gambar dari X, 0 lebih besar X lebih besar, 0 lebih kecil X lebih kecil Y, itu gambarnya seperti contong ini, tanpa batas. Nah, kenapa kok tinggal yang saya arsir jadi yang pink ini? Yang pink. Kan dipotong Y-nya antara 0,1. Kalau Y antara 0,1 itu kan berupa pita datar yang lebarnya 1. Jadi gambar yang kayak contong ini tadi dipotong dengan pita mendatar kan tinggal yang pink ini aja. Betul ya? Nah, kalau begitu warna pink berupa segitiga siku-siku sama kaki ini. 1, 1, ininya akar 2 kalau dihitung panjangnya, ya kan? Jadi bentuknya pink ini nanti gambarnya. Itu adalah domain ini. Ini kalau digambar berupa segitiga tadi, nah, yang warna pink tadi. Nah, ini pahami cara menentukan domain, ingat ya, domain. Berarti kan tadi ada Y lebih besar X itu berarti yang diarsir sebenarnya ke sana, tanpa batas. Nah, kenapa kok tinggal contong? Karena syaratnya kan X positif, Y positif. Di kuadran 1 kan. Jadi gambar yang begini tadi dipotong di kuadran 1 kan tinggal yang ini saja. Nah, ya kan? Kemudian
dipotong dengan pita datar. Y antara 0,1. Kan tinggal ping ini. Sudah? Kalau ingin menentukan fungsi marginal dari X, kan berarti diintegralkan terhadap Y. Ya kan? Berarti domainnya nanti domainnya X. Nah, berarti dx, namanya dx ini, yang lebar yang kecil ini. Sedangkan yang panjang ini Y-nya. Jadi kalau mencari fungsi marginal dari X atau Gx, maka buatlah vias, ini namanya vias. Vias itu suatu bentuk persegi panjang, di mana lebarnya ini sangat kecil, yang dilambangkan dengan dx, karena sejajar dengan sumbu x. Dx kan? Nah, ingat, kalau mencari gx, domainnya pasti x, maka viasnya harus pakai dx. Ya, sudah ya. Sekarang kalau saya integral terhadap y, berarti batas y-nya itu mulai dari sini. Ya, ini batas y-nya. Y-nya berapa? X. Nah, sampai y-nya di sini. Y-nya berapa ini? 1. Jadi batas integralnya nanti X sampai 1. Nah, X sampai 1. Fungsinya tadi kan fx, y sama dengan 2. Nah, ini kan. Sehingga untuk mencari fungsi marginal dari X, maka integralkan fx, y terhadap y, di mana batas y-nya itu mulai dari X sampai 1. Nah, ini kan garisnya ini y sama dengan X. Berarti y-nya sama dengan X, di sini y-nya sama dengan 1. Makanya batasnya X sampai 1. Integralnya sangat mudah, integralnya 2 dy adalah 2y, masukkan batasnya X sampai 1, yang diganti adalah y-nya. Kalau y-nya saya ganti 1, ketemu 2, dikurangi kalau y-nya X jadi 2x. Inilah fungsi marginal dari X. Jangan lupa domainnya X antara 0,1. Kalau enggak ada ini salah, nanti gambarnya garis lurus, bukan fungsi marginal jadinya. Nah, ini sudah ketemu fungsi marginal X. Secara sama fungsi marginal dari Y. Nah, ingat domainnya tadi yang warna pink ya. Berarti kalau fungsi marginal dari Y kan berarti HY. HY integralkan fx, y terhadap X kan. Nah, karena HY berarti domainnya nanti adalah Y. Berarti buat viasnya harus mendatar gini. Di sini ada DY. Ya, gambarnya nanti seperti ini. Nah, untuk mencari fungsi marginal dari Y. Nah, dibalik viasnya, mendatar. Ini DY-nya, sedangkan ini X-nya. Ya kan? Ini kan rumusnya. Nah, yang penting batasnya ini jangan sampai salah. Batas ini miliknya X. Dari mana X-nya? Dari sini. Ini kan berarti X sama dengan 0 sampai ke sini. X-nya diganti dengan apa? Y. Jadi batasnya 0 sampai Y. Fx, y dx. Integralnya sangat mudah. Integralnya 2 dx berarti 2x. Masukkan batas atasnya Y, batas bawahnya 0. Berarti X-nya diganti Y. Ketemu 2Y. Min, kalau X-nya 0 kan 0. Jadi ketemu 2Y saja. Jangan lupa domainnya Y-nya berjalan 0 sampai 1. 0 sampai 1. Udah ya? Seperti itu. Nah, ternyata apa? Fx, y tadi kan nilainya 2. Tidak sama dengan Gx kali Hy. Berarti X dan Y tidak bebas. Gitu ya. Udah? Pertanyaan yang B. Nah, yang B. Berapa peluang X antara 1/4 dan setengah apabila Y-nya 3/4? Fungsi marginalnya ini itu adalah Fx syarat Y, di mana Y-nya diganti 3/4. Berarti Anda harus mencari Fx syarat Y. Apa Fx syarat Y? Fx, Y dibagi dengan Hy. Berarti kan. Nanti Y-nya diganti 3/4. Itu kalau saya hitung, ini. Fx syarat Y, Fx, Y dibagi Hy. Fx, Y diketahui dari soal, nilainya 2 kan. Hy sudah kita hitung tadi di atas, ketemu 2Y, berarti 1/Y kan. Ingat, Fx syarat Y berarti domainnya adalah yang berhubungan dengan X dan Y. Jadi ini syaratnya. Ya. Jadi ini lihat X-nya loh ya. Fx syarat Y itu berarti domainnya pakai X. X-nya tadi kan berjalan 0 sampai Y. Dari soal tadi.
Ini sekarang kita hitung peluangnya. Jadi menghitung peluang ini saya menggunakan fungsi super Y tadi. Di mana Y-nya diganti 3/4. Kalau ini saya ganti 3/4, 1 dibagi 3/4 kan jadi 4/3. 4/3. Batasnya ngikuti siapa? X. Jangan lupa. Karena ini menghitung peluang dari X syarat Y. Jadi batasnya X. Dari mana batasnya X? Ya, 1/4 sampai setengah. Kan berada di dalam domainnya tadi, 1/4 sampai setengah. Jadi ini kalau dimasukkan, integralnya 4/3X ya, berarti 4/3X. 4/3 terhadap dx ya, berarti 4/3x, x-nya diganti setengah, kemudian dikurangi x-nya 1/4, kalau dikalikan 4/3, nanti ketemu hasilnya adalah 1/3. Ya. Silakan dicoba, ini ngitungnya tidak sulit ini. Jadi apa integral dari 4/3 dx? Jawabnya adalah 4/3x. X-nya diganti setengah, dikurangi 1/4. Setengah kurangi 1/4 itu berapa? 1/4 kan? 1/4 dikali 4/3 kan 1/3. Nah, sudah kelihatan. Nah, gitu cara jawabnya ya. Jadi ada di pertama cari peluang bersyarat. Fx syarat Y. Ya. Anda langsung gantikan Y-nya 3/4 di sini boleh. Jadi Fx syarat 3/4 sama dengan 1 dibagi 3/4 berarti 4/3. Masukkan ke sini. Ya. Batasnya ngikuti X. Ya, sudah itu aja. Ya. Ya, sekarang coba saya kasih soal berikutnya ini. Dua variabel random X dan Y mempunyai fungsi kepadatan peluang bersama ini. Jelas X dan Y-nya ini kontinu apa diskrit kalau lihat di sini. X dan Y jelas kontinu. Kenapa? Sudah jelas bentuknya interval ini. X antara 0,1, Y antara 0,1. Jadi ini kontinu ini. Ya kan? Ini fungsi kepadatan peluang bersama. Hitung peluang X antara 0 sampai 3/4, sedangkan Y antara 1/8 dan setengah. Ini permainannya hanya terletak di domain. Ini domainnya ini sangat mudah digambar. Perhatikan. X antara 0,1 berupa pita tegak, lebarnya 1. Ya, ini ada X sama dengan 0 atau sumbu Y, X sama dengan 1. Dibatasi. Pita tegak kan? Kalau ini pita datar, Y sama dengan 0 sampai Y sama dengan 1. Irisan antara pita tegak dengan pita datar yang lebarnya sama-sama 1 akan membentuk persegi seperti ini. Nah, membentuk persegi seperti ini. Ini namanya domainnya. Nah, ini enggak saya arsir nanti karena apa yang diminta itu ini. Banyak nasir tumpang tindih nanti enggak ketemu yang dimaksud yang mana ya. Ini sengaja, ini domainnya itu sebenarnya ini berupa persegi. Ini irisan dari pita tegak ya, ini ya. X sama dengan 1 sampai X sama dengan 0 sampai X sama dengan 1 berupa pita tegak, lebarnya 1. Terus Y sama dengan 0 sampai Y sama dengan 1 berupa pita datar, lebarnya 1. Kalau diiriskan kan ketemu ini. Nah, persegi kan? Dengan sepanjang sisinya 1. Nah, sudah tahu domainnya ini berupa persegi. Sekarang pertanyaannya, hitung peluang X antara 0 sampai 3/4. X-nya mulai dari 0 sampai 3/4, kan berarti di dalam pita. Di dalam domain. Maaf, dalam domain, ya kan? Berupa pita juga ini. 0 sampai 3/4. Sedangkan Y-nya antara 1/8 sampai setengah. 1/8 sampai setengah Y-nya. Kalau saya tarik ke sana, kan berupa pita juga. Pita ini ya diiriskan dengan pita yang begini, tinggal yang warna ungu ini kan. Nah, yang warna ungu itu sebenarnya gambar dari ini. Nah, sebut aja ini kejadian A, sama aja peluang A ini. Peluang A. Ya, berarti kalau diintegralkan, batasnya yang ngikuti ini. Lihat, yang warna ungu itu berada di dalam domain kan. Nah, berarti langsung aja ngikuti batas yang warna ungu. Berarti nanti integralnya terhadap X kemudian Y. Y-nya batasnya ngikuti ini 1/8 sampai setengah. Nah, ya kan? 1/8 sampai setengah. X-nya batasnya ngikuti ini 0 sampai 3/4. Nah,
Jadi yang warna ungu ini yang diambil. Ya, perhatikan warna ungu. Jadi X-nya 0 sampai 3/4, Y-nya antara 1/8 dengan setengah. Ya. Nah ini teknik-teknik integralnya sederhana. Ini sudah saya rinci betul, barangkali ada yang belum ngerti. Ini sudah harus tahu kalau sudah baca ini ya. Coba pertama, menentukan batas sudah paham. Integralnya terhadap Y, yang ini terhadap X. Dx, dy. Berarti Y-nya di luar. X-nya di dalam. Ini batas X. Pertama saya integral dulu, ini terhadap X. Berarti Y dianggap konstan. Integralnya X itu kan setengah X kuadrat. Setengah X kuadrat dikalikan 4Y. Maka hasilnya 2X kuadrat Y. Nah, batasnya masukkan 0 sampai 3/4. Nah, yang diganti X loh, hati-hati. X-nya saya ganti 3/4, jadi nanti 2 kali 3/4 kuadrat dikali Y. Ya kan? Dikurangi, kalau X-nya 0 kan berarti 0. Coba, 2 dikali 3/4 dikuadratkan itu berarti 9/16. 2 dikalikan 9/16 berapa? 9/8 kan? Kali Y. 9/8-nya saya keluarkan dari integral, Y-nya saya masukkan. Integralkan sekali lagi terhadap Y. Ya kan? Nah, integralnya Y itu apa? Setengah Y kuadrat. Setengahnya langsung saya ikutkan 9/8 dari 9/16. Tinggal Y kuadrat, masukkan batasnya 1/8 sampai setengah. Masukkan Y-nya setengah, berarti ketemu 1/4. Dikurangi Y-nya 1/8 berarti 1/64. 1/4 kurangi 1/64 itu 15/64. Baru kali 9/16 ini jawabnya. Ya gitu ya caranya. Ya, yang penting domainnya harus paham. Daerah mana yang dimaksud. Tinggal seperti kalau Anda belajar program linier di SMA, ya itu seperti itu persis sudah. Daerah yang diarsir mana ya seperti itu persis ya. Nah sekarang perhatikan yang B. Peluang Y lebih dari X. Peluang Y lebih dari X. Berarti Anda harus tahu gambarnya Y sama dengan X. Domainnya tadi berupa persegi. Nah, ya kan? Y lebih dari X itu berarti arahnya itu adalah mengarah ke Y. Nah, jadi persegi tadi diiriskan daerah ini. Ya, maka tinggal segitiga lagi nanti. Gambarnya jadi seperti ini. Nah, coba lihat. Kan tadi domainnya persegi ini kan. X antara 01, Y antara 01. Nah, kemudian kalau Y lebih dari X itu kan berarti yang digambar ini semua. Terus tanpa batas. Nah, kalau gambarnya tadi diiris persegi, kan tinggal pink ini. Jadi domainnya jadi pink ini. Berupa segitiga siku-siku sama kaki. Nah, ini ada dua cara. Saya pakai cara bias datar. Berarti pakai DY. Ya kan? Pakai DY. Kalau Anda pakai bias tegak, berarti nanti pakai DX. Saya pilih salah satu pakai bias datar, berarti DY kan. Kalau ini DY, berarti yang ini X-nya. Berarti untuk menghitung peluang Y lebih dari X, sama saja double integral fx, y dx dy. Yang di dalam ini diintegralkan terhadap X. Ya, X-nya berjalan dari mana? 0 sampai ini. Ini X-nya apa? Y. Jadi batasnya 0 sampai Y. Nah, ya. Jadi ini batasnya terhadap X. Ya kan integralnya terhadap dx. X-nya dari sini. 0 sampai ini. Sampai ujung bias ini. Nah, X-nya apa? Y. Nah, ya kan? Nah, untuk Y-nya. Y-nya batasnya ini 0 sampai 1. 0 sampai 1. Udah. Kalau ini sudah benar, merumuskan peluangnya sudah benar, lainnya sudah masalah ngitung integral. Ini harus sudah tahu semua ini ya. Jadi ini kalau saya integralkan terhadap X, berarti hasilnya tadi apa ini? Setengah X kuadrat dikali 4Y jadi 2X kuadrat Y. Masukkan batasnya 0 sampai Y. Yang diganti X-nya ya. Kalau X-nya saya ganti Y, kan jadi 2Y kuadrat kali Y, 2Y pangkat 3. Min, kalau X-nya 0, berarti 0.
Ini kan, integralkan sekali lagi terhadap Y batasnya 0,1. Ini kalau diintegralkan terhadap Y kan jadi setengah, karena Y pangkat 3 itu diintegral jadi 1/4 Y pangkat 4. 1/4 kali 2 setengah, keluarkan dari integral. Tinggal Y pangkat 4, ya kan? Batasnya masukkan 0,1. Kalau Y-nya diganti 1, hasilnya 1, min, Y-nya diganti 00, 1 kurangi 01, 1 kali setengah-setengah. Ya, Anda bisa pakai cara biasnya diambil tegak. Nah, berarti nanti di sini pakai dx, ya kan? Masukkan ke sini. Ya, cuma nanti ini harus dibalik, dy dx. Sama hasilnya. dy dx, x-nya 0 sampai 1. Ya, gitu ya. Nah, tadi di sini nanti dy, integral terhadap y. Y-nya mulai dari ini, x sampai 1. Ya, gitu. Nanti hasilnya sama. Ya. Silakan dicoba, itu sebagai cara alternatif atau cara kedua. Oke, saya kira distribusi variabel random sudah cukup. Saya kira sampai di sini nanti ada tugas ya terkait distribusi variabel random. Ya, nanti bisa dicek di aula ya dengan latihan mengerjakan tugas berarti untuk persiapan UTS. Karena minggu depan kita kuliah, minggu depannya lagi kita sudah masuk UTS ya. Untuk persiapan ya. Nah, tugasnya nanti jangan lupa dikirim ke aula. Saya beri waktu 5 hari. Ya, sangat toleransi sekali, ini waktunya sangat panjang ya. Dengan harapan supaya Anda berlatih mengerjakan tugas dengan benar dan paham, itu kuncinya ya. Baiklah, saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.